Kalau perlu kan bisa disesuaikan undang-undang dasarnya. Why not? Kalau bisa menambah satu periode biar lebih banyak yang dihasilkan. Muncul. Ada lagi, udah kita dorong aja Ibu Ani untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Kami berdua mendengar, kami berdua bersatu dalam pikiran dan sangat jelas dan tegas. No. Memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ya. Bapak menjadi presiden selama 2 periode. Pernah nggak Pak terpikir atau muncul keinginan untuk menambah periode lagi? Saya tahu dulu sebagian, saya tidak tahu seberapa banyak menginginkan. Adalah Pak SBY, kalau perlu kan bisa disesuaikan undang-undang dasarnya. Why not? Kalau bisa menambah satu periode biar lebih banyak yang dihasilkan. Muncul. Ada lagi, udah kita dorong aja Ibu Ani untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Kami berdua mendengar, kami berdua bersatu dalam pikiran dan sangat jelas dan tegas. No. Mengapa? Begini, memimpin negara, memimpin bangsa, memimpin pemerintahan 5 tahun pun sebetulnya cukup. Kalau itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, kebijakan tepat, keputusan tepat. Apalagi 10 tahun, more than enough. Jadi for me sudah cukup 10 tahun. Agar muncul pemimpin-pemimpin baru yang melanjutkan estafet kepemimpinan. Alasan saya itu. Yang kedua, biasanya kalau 10 tahun itu ya mungkin kreativitasnya, pikirannya, ideasnya mungkin sudah mulai berkurang atau jenuh. Atau cenderung menambah lagi jadi diktator. Jadi tiran di seluruh dunia banyak sekali. Dengan pikiran yang jernih, dengan niat yang baik, saya mengatakan cukup, tidak terpikir, dan andai kata ada undang-undang dasar yang diubah pun saya tidak akan maju lagi. Rekamannya masih ada. Kalau misalkan ada gerakan, boleh Pak tambah 1 periode, I will not accept my nomination kalau diminta maju lagi. Mengapa saya ceritakan ini sejarah? Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Mungkin menganggap bahwa lo kan Kim Plus itu tidak sepenuhnya sebetulnya ingin mengunggulkan prestasi Pak Jokowi. Kendati pada waktu Presiden Jokowi memerintah, anggota Kim Plus kebanyakan juga adalah anggota kabinet. Tetapi ada evaluasi publik yang memperlihatkan bahwa era Pak Jokowi ekonomi mandek. Era Pak Jokowi kerukunan sosial itu terganggu. Era Pak Jokowi dinasti itu merajalela. Era Pak Jokowi penghargaan internasional itu kurang sekali. Kan setelah Jokowi mundur, orang mulai mengevaluasi, termasuk mereka yang pernah bersentuhan dengan kabinet Jokowi 2 periode, menganggap bahwa memang ada yang gagal di situ. Jadi kalau Pak Prabowo menganggap bahwa itu sukses semua, tentu sebagian anggota, sebagian presiden, sebagian ketua partai merasa itu juga berlebihan. Saya bisa duga misalnya, apa benar pikiran Prabowo yang memuji Jokowi itu sama dengan pikiran SBY? Apa sama dengan pikiran Surya Paloh misalnya, atau sama dengan pikiran Erlangga bahkan yang ambisinya dipatahkan oleh Jokowi? Jadi
kita mau lihat juga bagaimana wording atau kalimat dari Pak Prabowo yang memuji Jokowi itu punya impact yang tidak integrat, yang tidak mengikat Kimplas yang lain tuh. Atau dengan bahasa yang lain, kira-kira keterangan Pak Prabowo itu dianggap juga berlebihan oleh ketua-ketua partai kan. Jadi kita mau lihat bagaimana senyum dari ketua-ketua partai, kadang-kala itu senyum sinis mungkin, atau senyum yang masa bodoh, atau senyum pragmatis, atau senyum oportunis. Tetapi netizen tetap menilai bahwa keterangan Pak Prabowo itu kalau istilah lagunya too good to be true, itu terlalu diumbar, dan sehingga orang merasa ada yang agak palsu dalam pengucapan itu. Pak Prabowo itu, dan balasan pidato dari Pak Jokowi, yang satu Pak Prabowo mengatakan bahwa Jokowi kira-kira mungkin agak berlebihan nanti kalau Jokowi ada segala-galanya bagi kami ada Kimplas dan berterima kasih pada Jokowi. Kelihatannya misi itu atau sebut aja sugesti itu akan diterima berbeda di kalangan pemimpin partai yang adalah koalisi Kimplas ini, karena tetap di antara pemimpin-pemimpin partai ini tetap punya rapor tertentu dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya, mereka yang menganggap bahwa uraian Pak Prabowo itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerindra dan Kimplas mencalonkan Prabowo 2009, supaya terlihat bahwa ya memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029. Mungkin itu juga yang menyebabkan harus ada balancing, bahwa Prabowo akan memuji-muji, tetapi kemudian di dalam secara faktual tidak akan merangkul lagi dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi 2029. Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi, dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi supaya opini publik bisa mengevaluasi sendiri itu. Dan hasil evaluasi FNN menunjukkan bahwa itu adalah balancing aja, bahwa Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik 2009 di mana anaknya seharusnya disebutkan oleh Prabowo. Itu artinya Gibran tidak lagi ada di dalam kalkulasi Kimplas untuk dijadikan simbol atau elemen penyatu di dalam kompetisi 2029 nanti. Jadi kita terima aja itu sebagai gimmick politik dari Gerindra atau dari Kimplas atau dari Presiden Prabowo khususnya itu. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian,
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian. Wah, ini bintangnya tidak di tengah ya. Ya, kita ambil satu video ya. Menarik apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Dan berkali-kali, ini bukan pertama kalinya. Dia untuk kesekian kalinya termasuk di Partai Nasdem kalau tidak salah. Bicara mengenai bahwa Jokowi adalah guru politiknya, ya. Bisa basa-basi, bisa juga enggak, bisa serius, ya. Kalau di depan Jokowi, barangkali dia hanya untuk ngangkat-ngangkat. Tapi kalau misalnya Jokowi sudah tidak lagi berkuasa di depan NU, apa hubungannya? Kalau dia mengangkat-ngangkat Gus Dur, barangkali Hasyim Asy'ari, barangkali oke. Nah, pertanyaannya adalah tentu apa yang dipelajari Prabowo kepada Jokowi? Ya, menarik ini. Karena kalau misalnya kita harus tanyakan lebih lanjut dong, apa yang dipelajari? Ya, katanya itu ilmu politiknya belajar dari Jokowi. Kalau kita percaya, ya, pelajaran pertama itu adalah bersikap pragmatis. Itu pelajaran pertama dari Jokowi yang saya rasa diambil oleh Prabowo. Prabowo sadar betul, ya, dia sudah 3 kali kalah. Tahun 2004 dia kalah dalam konvensi Golkar dengan Wiranto. Kemudian tahun 2009 dia kalah dengan Megawati sehingga terpaksa menjadi calon wakil presiden. Dan kemudian kalah dalam kompetisi politik melawan SBY dan Budiono. Tahun 2014 berpasangan Hatta Rajasa, kadang-kadang diejek sebagai pasangan prahara, kalah dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Tahun 2019 kalah lagi dengan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Padahal di 2019 itu banyak yang meyakini kalau dia menang secara de facto-nya, tapi tetap kalah. Nah, saya kira ini yang dipelajari oleh Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo dari Jokowi. Kalau Anda mau menang, maka tidak ada cara lain kecuali caranya curang. Kalau mau cara lurus-lurus saja nggak bisa menang. Cara curang itu bagaimana? Yaitu gandeng kekuasaan dan gunakan state aparatus negara, state financial resources, maka Anda pasti menang. Dikomplain ke MK pun, MK nggak akan batalkan kemenangan Anda. Karena nggak mungkin membuktikan dari Sabang sampai Merauke hanya dalam jangka waktu pembuktian 1 hari. Omon-omon namanya. Jadi sidang di MK itu menurut saya bubarkan saja sidang Pilpres. Nggak ada gunanya. Tidak pernah ada sengketa Pilpres yang akan dikabulkan kalau begitu. Karena MK tidak punya ukuran juga apa yang mau dibuktikan. Ya, mau buktikan money politik dibilang nggak signifikan. Mau buktikan penggunaan fasilitas negara tidak signifikan mempengaruhi hasil dan lain sebagainya. Jadi saya bayangkan ya, pernah one day ya, saya kira ini bukan rahasia negara ya, bahwa Prabowo mengatakan ketika saya pernah tanya apakah mau mencalonkan diri, dia jawab tidak ada gunanya kalau tidak dibantu oleh Jokowi. Jadi dia sadar betul bahwa pelajaran politik pertama dari Prabowo kepada Jokowi adalah kalau Anda mau menang, jangan main lempeng, jangan main lurus-lurus saja. Anda harus cleanse kekuasaan, harus ada gandeng kekuasaan. Nah, cuma memang kalau kita mau jujur ya, hanya Presiden Jokowi yang memanfaatkan kekuasaannya secara efektif 2 kali untuk memenangkan Pilpres. Oke. Pada Pilpres 2009
SBY dianggap juga menggunakan kekuasaannya, terutama BLT, bantuan langsung tunai. Oke. Tetapi barangkali SBY tidaklah dalam tanda kutip ya, sekasar permainan Jokowi, terutama dalam Pilpres 2024. Jadi Sobat Era sekalian, kalau saya mau mengatakan ya, Pilpres yang paling demokratis itu adalah Pilpres tahun 2004 pertama kali. Sebenarnya ada juga indikasi. Pada waktu itu Megawati dikomplain karena dianggap menggerakkan Parcok juga. Waktu itu disebut-sebut nama dari Hermawan Sulistyo yang dianggap orang yang menggerakkan Parcok untuk memenangkan Megawati. Tapi faktanya tidak efektif. Karena kekuasaan Megawati barangkali tidak consolidated. Atau pada waktu itu belajar politiknya itu masih baru semua. Karena pemain-pemain baru semua. Ya, apalagi pada waktu itu Pilpres langsung. Jadi belum ada imajinasi untuk menggerakkan Parcok, dana dan lain sebagainya. Nah, maka saya katakan 2004 itu adalah Pilpres yang paling demokratis. Apalagi calonnya ada 5. Ada SBY dengan JK, ada Megawati dengan berpasangan dengan Hasyim Muzadi, kemudian ada Wiranto berpasangan dengan Solahuddin Wahid, kemudian ada Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhoyono, dan ada Hamzah Haas berpasangan dengan Agung Gumelar. Nah, yang menarik adalah ada 3 calon dari Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Muzadi, kemudian ada juga Hamzah Haas tentunya sebagai calon presiden, dan ada juga Solahuddin Wahid. Dan kita tahu, bahkan JK pun, Yusuf Kala pun dianggap darah NU juga. Dan kita tahu yang menang adalah SBY. Dan jangan lupa SBY pada waktu itu tidak sedang berkuasa. Bahkan dia diberhentikan oleh Gus Dur. Kemudian juga di Megawati juga ada sempat bermasalah dengan Taufik Kimas yang dianggap jenderal cengeng, jenderal anak-anak, kanak-kanak. Jadi sahabat era sekalian itu. Tapi 2009 ketika SBY berkuasa sudah mulai ada isu-isu penggunaan state financial resources untuk memenangkan pemilihan. Nah, yang dipakai adalah BLT pada waktu itu, bantuan langsung tunai. Cuma perasaan saya pada waktu itu tidak sekasar ketika 2024 ini. Ya, atau mungkin karena saya berada di tim yang berbeda sehingga sense of urgency-nya lebih tinggi untuk hal seperti itu. Yang agak demokratis lagi sebenarnya 2014. Kenapa saya katakan demokratis? Tapi demokratisnya dalam tanda kutip. Karena sepertinya sudah mulai ada permainan oligarki yang mendukung Mulyono. Makanya yang terjadi adalah hanya ada 2 blok kekuasaan di mana semua oligarki itu bermain di 2 kaki ini. Jadi ada blok Prabowo lebih banyak didukung oleh partai politik, dan blok Jokowi yang sebenarnya lebih sedikit didukung oleh partai politik. Tapi persoalannya adalah mengapa yang menang kemudian Jokowi. Nah, this is the question yang saya terus terang saja mungkin perlu analisis lain. Why 2014 itu yang menang Jokowi bukan Prabowo? Salah satu analisis adalah keterlibatan pihak asing dengan bantuannya. Amerika Serikat misalnya tidak mau Prabowo Subianto yang punya track record pelanggaran HAM. China barangkali juga konon katanya sudah menjalin kontak dengan Jokowi sejak 2012. Ada teman yang menyaksikan bahwa Jokowi dipanggil oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau pernah ke Amerika Serikat dan dia sempat melihatnya. Tapi nggak jelas saya nih teman ini. Dia lihat langsung atau dia mengatakan, wah dia kaget ternyata Jokowi pernah ke sana. I don't know exactly, ini hanya spekulasi, hanya isu saja ya. Karena tidak mungkin juga diklarifikasi kepada orangnya secara langsung. Tapi intinya adalah pernah ada pembicaraan seperti itu. Jadi bisa jadi ada yang namanya keterlibatan pihak asing, intervensi asing dalam pemilihan tersebut. Dan
Apakah ini disadari Prabowo? Sadar, Prabowo tahu betul. Ya, 2019 sama fenomenanya seperti 2024, di mana Jokowi memainkan yang namanya jaringan-jaringan kekuasaan, state financial resources dan aparatus negara, baik sipil maupun militer. Sudah mulai dia memainkan itu. Maka bahkan jenderal-jenderal yang hari ini memuja-muji Prabowo, ada di sisi Prabowo, tiba-tiba semuanya pro Jokowi pada waktu itu, dan bahkan sering sekali menghina Prabowo sebagai jenderal pecatan dan lain sebagainya. Maka terjadilah 2019 itu, walaupun ditengarai Prabowo menang, maka sesungguhnya dia tidak bisa apa-apa karena tadi penggunaan jaringan atau resources kekuasaan oleh seorang presiden yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan tadi, state apparatus tadi. Jadi nggak bisa menang. Walaupun menang tetap saja kalah. Nah, saya menduga Sobat Era sekalian, itu yang dipelajari oleh Prabowo Subianto. Bahwa Anda tidak mungkin menang kalau Anda tidak didukung oleh jaringan-jaringan kekuasaan dan jaringan oligarki. Makanya langsung dia cepat-cepat gabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dengan harapan dia menjadi anak emas untuk dicalonkan sebagai presiden. It happened. Itu terjadi. Tetapi bayarannya mahal. Yaitu untuk meyakinkan bahwa Jokowi berada di pihak dia, ya dia empankan anaknya yang masih belum cukup umur walaupun dengan cara melanggar konstitusi yang konon melibatkan banyak orang, termasuk ada wakil menteri yang terlibat yang hari ini masuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kalau misalnya Jokowi, Prabowo bilang belajar politik, ya belajar politiknya dari yang ini, bahwa untuk memenangkan pilpres Anda tidak bisa lurus-lurus saja. Itu satu. Ya, jadi Anda harus melakukan yang namanya electoral fraud, ya, jadi election fraud, ya. Gitu. Jadi kecurangan-kecurangan pemilu itu harus dilakukan. Itu satu pelajaran yang saya rasa dipelajari betul oleh Prabowo untuk to be a number one, to be the national leader, untuk menjadi orang nomor satu. Dan salah satunya yang harus dia bayar adalah menjadikan Fufu Fafa sebagai wakil presidennya walaupun tidak punya kapasitas untuk itu. Dan benar kan? Dia tinggalkan begitu saja, nggak dikasih peran apa-apa. Perannya ya peran yang dia ciptakan sendiri, dan itu peran seremonial, ya, seperti dalam masa kampanye, bukan memecahkan persoalan negara, tapi berkampanye untuk persiapan 2029. Dan itu pun barangkali akan di stop juga oleh Prabowo pada waktunya ketika dia masih berniat menjadi presiden di 2029. Seandainya garis demarkasi yang sudah dia buat untuk Fufu Fafa ini dilampaui. Itu satu pelajaran. Pelajaran lain apa? Pelajaran lain yang barangkali dia praktekkan adalah ambil orang-orang bermasalah, biarkan orang-orang berbuat masalah sehingga bisa disandra dan ditagih loyalitasnya. Nah, ini menurut saya pelajarannya baru 50%. Saya bayangkan Prabowo barangkali tidak akan melanjutkan pelajaran ini, mudah-mudahan begitu. Maka tidak heran, masih dalam rangka dia berterima kasih pada Prabowo, dia ambil 17 menteri yang terafiliasi dengan Prabowo, yang antara lain menteri-menteri bermasalah. Masalah korupsi lagi. Dan itu ketahuan di publik. Bayangkan, ya kan? Ngomong sendiri di publik. Atau kasusnya terbuka sendiri di publik. Bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang terima uang. Tapi tetap dipilih sebagai pembantu-pembantunya. Nah, ini juga pelajaran dari Jokowi. Kalau Anda ingin menanam loyalitas orang-orang ini tetap membantu Anda, maka rekrutlah dan biarkan dia dalam sandra. Jadi orang seperti ini ya tidak akan melawan. Tidak akan dia kemudian menggali atau membangun kekuatan. Maka ada ketua umum partai reformasi yang kemudian seumur hidup pasti akan ikut. Ya. Itu
pelajaran kedua. Jadi ambil orang-orang bermasalah. Pelajaran ketiga adalah nggak penting rakyat. Yang paling penting adalah elit-elit politik yang korup tersebut plus kekuatan-kekuatan finansial oligarki. Ingat pada waktu Pilpres kemarin, apa yang dilakukan? Pak, di ruangan ini walaupun cuma berapa orang tapi menguasai 2/3 perekonomian. Itu yang kemudian dia datangi. Ya. Kalau kampanye nggak banyak dia datang. Coba hitung berapa kali dia pidato di depan rakyat bandingkan dengan Anies Baswedan yang setiap hari, setiap saat datang di satu tempat itu bisa 2-3. Tapi Prabowo sedikit saja dia kampanye. Bahkan ketika debat Pilpres jauh sekali terlihat tidak bisa mengontrol emosi, tidak jelas konsep dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah dendam, kemarahan. Terutama kepada Anies yang kasih dia nilai 11. Tapi itu nggak penting. Tadi dia sudah mencapai sebuah formula untuk memenangkan pertarungan yang dia pelajari dari Jokowi. Jadi kalau seandainya dia mengatakan guru politiknya adalah Jokowi, saya kira dalam konteks memenangkan Pilpres benar. Dalam konteks menjaga loyalitas, menyandra orang benar. Nah, kita tidak tahu ujungnya. Apakah kemudian pelajaran bagaimana memberikan kekuasaan kepada anak, menantu, saudara dan lain sebagainya dipelajari juga. Jangan salah. Ya, lingkaran-lingkaran Prabowo Subianto udah banyak yang menjadi pejabat publik. Kita nggak ribut. Cuma memang bukan pejabat yang dipilih. Sama seperti SBY kan, mendudukkan AHY, mendudukkan Edi Baskoro. Kalau ini sama, ya ngajak anaknya kemana-mana, kemudian keponakannya ditempatkan di mana sebagai wakil menteri, kemudian saudaranya ditempatkan di mana dan lain sebagainya. Sama, jadi hati-hati. Ya, ini kemudian akan menjadi tindak nepotisme kalau seandainya diterus-teruskan. Ya. Besok-besok tiba-tiba. Nah, untungnya Prabowo tidak menempatkan orang-orangnya seperti SBY untuk ikut dalam kompetisi pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Itu aja. Ketika kemarin Tommy Jiwandono disodor-sodorkan, ya, keponakannya untuk menjadi gubernur, calon gubernur bersama Kaisang, ternyata tidak tergoda Prabowo Subianto. Tetap dia kemudian tidak menaruh keluarganya untuk ikut dalam kontestasi pilkada. Beda sama Presiden Jokowi. Dia taruh Gibran, dia taruh Bobi, dan hampir dia taruh Kaisang kalau seandainya soal usia tidak dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Putusan MK memberi jalan, tapi putusan MK kemudian menutup jalan itu. Begitu sobat era sekalian kalau saya bicara tentang pelajaran politik dari Jokowi. Dan pelajaran politik itu adalah yang paling besar adalah how to win the election. How to win the presidential election. How to become a president. Itu pelajaran terbesarnya. Dan itu it happen, sudah terjadi. Begitu ya kalau saya berusaha menganalisis pelajaran apa yang sesungguhnya didapatkan oleh Prabowo Subianto dari Jokowi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan akhirnya kemudian terjadilah kan tanggal 13 itu bahwa kabinet didikte banyak orang-orang Jokowi yang masuk dalam pemerintahan. Dan ketika suara civil society mengatakan Anda tidak boleh dibawa bayang-bayang Jokowi, maka jawabannya adalah tadi, ridiculous. Lucu aja, lucu-lucuan. Jadi kita semua ini dianggap pelawak sama Prabowo Subianto untuk meminta agar dia mengadili Presiden Jokowi. Tidak akan terjadi. Tetapi politik itu tentu tidak di dalam ruang hampa. Politik itu dinamis. Kita akan lihat nanti bagaimana struggle of power ini akan terjadi. Antara kubu Jokowi, Gibran melawan kubu Prabowo Subianto. Kenapa? Karena di barisan Prabowo juga ada anasir-anasir Jokowi, irisan-irisannya. Ya, bahkan orang dekat Gerindra misalnya, elit Gerindra dianggap, wah ini bukannya orang Jokowi yang dititipkan ke Gerindra.
Jadi sobat era sekalian, ke depan kita akan lihat ya. Tapi pesannya satu saja ya, jangan korbankan rakyat Indonesia. Pengertian korbankan rakyat Indonesia itu begini ya. Jadi negara ini tidak hanya butuh aman, apalagi amannya itu karena rezim yang represif, tapi butuh anggaran negara yang lebih besar untuk rakyat. Begitu. Jadi kalau misalnya dikasih makan siang, tidak selesai problem rakyat itu. Jadi yang namanya makanan bergizi gratis itu tidak menyelesaikan problem rakyat. Ya, itu kecil sekali. Pertama, coveragenya juga terbatas. Yang kedua, korupsinya juga ada, permasalahannya ada. Jadi yang ingin kita capai itu adalah seperti tujuan nasional, terlindunginya rakyat Indonesia. Artinya kalau terlindungi itu adalah dia tidak takut. Ya, free from fear. Dia bebas dari rasa takut. Free from hunger, ya. Bebas dari rasa kelaparan. Kemudian punya freedom of speech and association. Itu hakikat dari sebuah negara yang pemerintahnya bekerja. Jadi bukan membentuk sebuah yang namanya stabilitas tapi semu. Begitu bro ya, sobat era sekalian. Oke, kita bacakan ya. Ini aspirasi masyarakat ya. Biar fair saya juga baca yang mengkritik saya, nggak apa-apa dan saya nggak usah jawab ya. Bahlil tanda seru, belajar garong. Ya pasti rusaklah negara kalau belajar dari Mulyono MH ya. Kudeta konstitusional adalah obat yang mujarab. Semoga Fufu Fafa segera gantikan si Wowo biar cepat hancur sekalian. Pura-pura pro rakyat, rezim omon-omon. LOL 011 100 ya. Sesuai prediksinya negeri akan segera hancur berkeping-keping. Kalau mau bikin gedung baru yang kokoh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, gedung lama harus dihancurkan. 11-12, iya. Wowo, Wiwi, Fufu 11-12-13 sekolam. Politik culas kok ditiru. Belajar politik atau belajar bohong pak, jangan sampai terjangkit pak. Yang rusaknya kemarin kecurangan dan kemunafikan diberi tepuk tangan sama gengnya Time. Apa Time itu ya? Jepara hadir Bang RH, ini akan bagaimana nasib rakyat kalau keadaannya seperti ini? Kudeta konstitusional bikin lembaran baru. Belajar yang baik-baik aja Pak. Apa yang kemarin pelajarannya jelek? Hidup Bang Refli, terus Bang Refli. Sikat oknum-oknum negara, hancurkan dan sapu bersih oligarki. Nah ini saya harus komentari kalau begini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya jabatan publik, saya hanya ya mengandalkan hak saya yang dilindungi konstitusi, yaitu freedom of speech ya, and association ya, atau freedom of speech and deliver opinion. Jadi kebebasan berbicara, berpendapat ya, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi freedom of speech and delivering opinion. Itu saja yang saya gunakan ya. Tapi kalau itu sudah tidak ada lagi, tidak ada alasan lagi kita menjadi warga negara. Karena jabatan saya tidak mau, ya kan? Jadi apalagi itu saja, kebebasan berpendapat. Ya. Ini sama saja dengan rezim Mulyono. Kalau mau belajar dari guru yang cerdas, baik bijaksana, mengabdi pada rakyat untuk lebih maju. Belajar politik X ya. Rakyat Konoha wajib waspada, analisa bagus meski beberapa kali salah sebut nama. Ya wajarlah kalau salah sebut nama. Namanya saya live begini kan nggak punya contekan, cuman coming out from my mind ya. Jadi wajarlah karena kalau nama itu beda, nama angka itu exactly. Tapi kalau analisis itu kan kita bisa ganti cara menyampaikannya. Kemudian apalagi ya, keadaan seperti sekarang rakyat harus berbuat apa agar negeri ini lebih lagi nggak seperti yang dulu. Prabowo sedang buktikan bangsa ini bubar. Semoga Pak Jokowi dapat hidayah, rajin sholat, bersedekah, nggak
nggak BNH orang lagi, nggak jelas ya BNH ini apa, nggak dukung asing, jago Al-Quran, bisa bahasa Inggris, amin ya. Saya bacakan saja. Teh kotak mengharap jadi buzzer. Kemudian pantesan apa lagi ya? Oh, ini teh kotak tadi. Skenario pengalian isu kasus PIK 2 sertifikat laut dengan mempermainkan gas LPG 3 kg ternyata atas perintah Wapres Gibran, penjelasan Bahlil. Miris juga ya, buzzer ternak Mulyono ngasih makan anak istri dengan segitunya. Oke, macannya dikendalikan. Pawang 2 periode. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.